guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Maci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, Indonesia Raya adalah lagu kemenangan, lagu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tetapi semua orang tahukah bahwa ada rahasia di balik lagu Indonesia Raya? Video kali ini kita akan membahas tentang rahasia lagu Indonesia Raya. Ternyata ada lirik yang misteri dan ada pesan tersirat ataupun pesan yang tersimpan dalam lagu Indonesia Raya. Videonya Maci tengok daripada channel Polemik. Maci kalau tak ada punya link nanti dekat description box, jangan lupa tekan link tu ya guys ya. Ternyata lagu Indonesia Raya dahulunya memiliki 3 stanza ataupun 3 bait ya guys ya. Nah, tidak semua orang tahu tentang rahasia di balik lagu Indonesia Raya ini. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi, supaya kita lebih mengetahui lagi lebih baik, lebih pastinya, jumlah kita nonton sama-sama videonya. Let's go. Oke guys, let's go. Ini dia. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Jika mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan, kira-kira hal apa yang pertama kali muncul di benak kita? 17 Mungkin Agustus. saja cuplikan tragedi masa lalu yang sudah sering tayang di televisi datang menghampiri. Entah di tahun 1928 saat lagu ini pertama kali diperkenalkan, atau pada tahun 1945 saat negara ini merdeka dari jajahan tirani Jepang. Setiap dari kita juga tentu memiliki versinya masing-masing dalam menanggapi sejarah. Ada yang memang bersikap sangat peduli, ada juga yang sebetulnya penasaran tapi masih saja bersikap bodoh amat. Akan tetapi saat menyangkut lagu kebangsaan Republik Indonesia, apalagi saat memasuki bulan kemerdekaan dengan segudang perayaan, tentu masih menjadi topik hangat yang menarik untuk mengulas kembali kisah di balik lagu Indonesia Raya. Kisah di balik Indonesia Raya. Namun sebelum itu, tahukah kalian bahwasanya lagu Indonesia Raya pernah terlibat kontroversi, disebut lagu jiplakan. Pada tahun 2006 oleh sosok budiawan dan seniman senior Indonesia Remy Silado. Ia belak-belakan mengatakan kalau lagu kebangsaan Indonesia ini dinilai mirip dengan lagu yang berjudul Pindah-pindah Lenka-Lenka milik Belanda. Awalnya tuduhan itu sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Hingga tahun 1950-an, Amir Pasaribu yang merupakan komposer lagu Indonesia Raya saat itu juga pernah mengatakan hal yang sama. Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Benarkah lagu yang sering kita nyanyikan saat upacara bendera waktu di sekolah dasar ini adalah lagu jiplakan? Untuk mengetahui kebenarannya, kita akan mulai dari sang pencipta lagu Indonesia Raya. Ya, siapa lagi kalau bukan W.R. Supratman yang bernama lengkap W.G. Rudolf Supratman. Berdasarkan web resmi Kemendikbud, beliau lahir di Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat Wage 19 Maret tahun 1903. Namun W.R. Supratman nyatanya juga memiliki tanggal lahir versi pertama pada 9 Maret yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional Indonesia. Adapun beliau wafat akibat gangguan jantung pada 17 Agustus tahun 1938 di Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari, Surabaya. Menurut sejarahnya, W.R. Supratman merupakan seorang guru, wartawan, violinis atau pemain biola, dan komponis terkenal Hindia Belanda yang dulunya juga terlibat dalam kancah politik Nusantara. Bahkan W.R. Supratman juga adalah seorang musisi pada zamannya yang tergabung dalam grup musik jazz Black and White Jazz Band, serta termasuk dalam salah satu tokoh berpengaruh yang ikut serta dalam deklarasi Sumpah Pemuda, atau bisa dibilang kalau beliau ini ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimana W.R. Supratman akhirnya menciptakan lagu Indonesia Raya? Hal ini bermula dari pemikiran para pejuang kemerdekaan Indonesia tahun 1881 dan salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Makanya ketika W.R. Supratman tinggal di Jakarta atau Batavia saat itu, suatu ketika beliau menemukan artikel terbitan majalah Timbul dengan tajuk "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat?" Setelah melihat kabar itu, W.R. Supratman
tentu merasa tertantang dan bertekad untuk mencoba menulis lagu. Akhirnya tepat pada tahun 1926 merupakan tahun paling bersejarah di mana beliau pertama kali mulai menulis not-not Indonesia Raya yang dimainkan dengan biolanya. Setelah lagu yang dibuatnya jadi, W.R. Supratman mencari banyak perusahaan rekaman agar lagunya dapat diabadikan saat itu. Namun, apa yang terjadi tidak semudah yang dibayangkan. Saat itu banyak perusahaan rekaman yang menolak lagu W.R. Supratman karena terlalu takut dengan kekuasaan Belanda. W.R. Supratman bahkan sempat ditangkap karena mengaransemen lagu kebangsaan. Belanda jelas takut lagu ini akan membangkitkan semangat nasionalisme para rakyat Indonesia. Namun pada akhirnya ada satu perusahaan yang mau membantu W.R. Supratman, yaitu milik Yo Kim Chan, juga selaku sahabat karib beliau yang mau dan bersedia merekam lagu ciptaannya. Saat akan mulai rekaman, Yo Kim Chan ini mengusulkan agar nantinya rekaman Indonesia Raya dibuat dalam dua versi. Ada versi asli yang dinyanyikan oleh Supratman sendiri dengan iringan biola langsung. Ada juga versi berirama keroncong agar iramanya lebih mudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat Indonesia kelak. Ada dua versi mengenai dulunya lirik ya. Lagu Indonesia Raya, mungkin tidak banyak yang tahu kalau lirik aslinya terdiri dari 3 stansa yang berarti 3 bait stanza, dan berjudul 3 Indonesia bait. Merdeka. Namun kemudian diganti menjadi Indonesia Raya karena kata merdeka saat itu masih menjadi kata yang sangat sensitif. Adapun mengenai lirik Indonesia Raya yang 3 stansa, versi asli inilah yang pertama kali diperdengarkan di depan umum dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Tepat pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Lalu setelah itu, lirik lagu Indonesia mulai disebarluaskan melalui surat kabar Sinpo atau surat kabar Cina berbahasa Melayu edisi November 1982 untuk dikenal luas di seluruh penjuru tanah air. Meskipun ketiga stansa lagu Indonesia Raya memiliki aransemen yang sama, namun masing-masing lirik baitnya berbeda-beda. Lalu, di tahun 1950, secara musikal lagu Indonesia Raya juga telah diaransemen oleh seorang komposer berketurunan Belanda bernama Jos Kleber. Hal itu dilakukannya atas permintaan Kepala Studio RRI Jakarta saat itu. Jos Kleber kemudian melakukan penyempurnaan aransemen Indonesia Raya setelah mendapat masukan dari Presiden Soekarno. Sementara hingga saat ini, lagu Indonesia Raya yang paling banyak diketahui oleh seluruh masyarakat hanya berjumlah 1 stansa. Hal itu dikarenakan adanya penetapan oleh Panitia Lagu Kebangsaan Indonesia saat itu yang diketuai oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno. Kemudian beranggotakan Ki Hajar Dewantara, Ahyar, Sudibyo, Drama Wijaya, dan Mr. Utoyo. Sehingga lirik Indonesia Raya 1 stansa inilah yang wajib dimainkan saat upacara bendera HUT RI setiap tahunnya di tanggal 17 Agustus. Yang dipakai sampai saat ini ya. Juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Baru tahu guys. Kemudian makna di balik lirik Indonesia Raya tentu setiap stansa memiliki perbedaan masing-masing. Seperti di stansa pertama, yaitu bermakna persatuan dan kesatuan negara. Hal ini karena Indonesia sendiri terdiri dari pulau-pulau yang memiliki banyak suku bangsa, budaya dan bahasa. Makanya alasan itulah yang akhirnya menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia agar sekiranya dapat bersatu dalam meraih kemerdekaan. Lalu dilanjutkan ke stansa kedua yang bermakna keyakinan dan harapan seluruh warga Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk rasa bahagia kemerdekaan Indonesia. Sementara stansa ketiga mewakili makna sejati kemerdekaan yang berarti tidak hanya negara dan rakyatnya saja yang merdeka, melainkan semua aspek yang ada dalam negeri tercinta ini tentu ikut merasakan kemerdekaan. Tidak hanya itu, pasalnya merdeka bukan hanya sekadar kata, namun kemerdekaan itu sendiri sudah tertanam dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia. Nah guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama, sudah kita lihat ya guys ya rahasia di balik lagu Indonesia Raya, dimana rahasia ini tidak semua orang tahu ya guys ya. Terima kasih untuk channel Polemik, disebabkan video daripada Polemik ini seluruh penonton yang menonton video ini jadinya tahu
di balik rahasia lagu Indonesia Raya. Yang biasanya kita tahu ya guys ya, dari kayak Makci dari kecil itu taunya lagu Indonesia Raya yang biasa kita nyanyikan itu. Kita tidak tahu apa di balik rahasia di balik lagu Indonesia Raya ini. Dan ternyata dulunya lagu Indonesia Raya itu ada 3 stanza ataupun 3 bait, tetapi yang dipakai sampai saat ini adalah stanza yang pertama ataupun bait yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga itu tidak dipakai ya guys ya. Wow, itu sangat luar biasa, ini menambah ilmu pengetahuan kita ya guys ya mengenai lagu Indonesia Raya. Jadi kita harus berterima kasih banyak untuk channel Polemik ini, sebab dia telah memberikan ilmu pengetahuan sejarah terhadap kita yang menonton ini, untuk menambah ilmu pengetahuan kita juga, dan kita akhirnya tahu di balik rahasia ataupun makna yang tersembunyi, makna yang tersirat dari lagu Indonesia Raya ini. Terbaiklah channel Polemik. Terima kasih channel Polemik, sebab Anda telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat untuk semua penonton. Oke guys, Makci harap semuanya suka dan semuanya paham tentang video Makci untuk hari ini ya, dan minta maaf di atas segala kekurangan ataupun mungkin ada komen Makci ataupun perkataan Makci yang tidak sependapat dengan Anda, ataupun mungkin Anda yang tidak sependapat dengan video ini. Boleh utarakan pendapat Anda semuanya di ruang komentar, tapi utarakan dengan cara yang positif ya guys, jangan yang negatif. Sesiapa yang negatif itu nanti tahu-tahu lah Makci mau buat apa. Minta maaf ya guys ya. Oke lah guys, sampai di setelah video kita. Makci harap semuanya tetap rileks dalam menghadapi setiap lika-lika hidup ini. Tetap semangat semuanya. Makci harap semuanya bersatu padu dalam membangun negara Republik Indonesia. Dan jangan lupa tetap juga support channel Makci ini, channel Makci pun semakin berkembang ya guys ya. Terima kasih untuk Anda semuanya telah support channel Makci sampai sekarang ini, dan terima kasih untuk Anda semua sudah menonton video Makci. Sampai di sini video kita, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.